MBG Watch menyebut Seskap Teddy Indrawijaya dan Mendikdasmen Abdul Muti melakukan pembohongan publik. Hal itu buntut Seskap Teddy yang pernah mengatakan bahwa anggaran MBG tidak memotong dana pendidikan nasional. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi atau MK membuktikan bahwa anggaran MBG memang mencaplok dana pendidikan. Hal itu disampaikan perwakilan MBG Watch Anet Mau saat menggeruduk gedung DPR pada Rabu 5 Agustus. Ia mengatakan pernyataan yang disampaikan Seskap pada Februari 2026 merupakan bentuk penyesatan informasi bagi publik. Selain itu, Anet juga menyebut Abdul Muti melakukan pembohongan serupa. Bahkan ia mengatakan jajaran kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto kompak menyampaikan narasi sesat. Anet dan MBG Watch mendesak agar anggaran MBG harus segera dipisahkan dari dana pendidikan. Hal itu dilakukan mengingat kondisi fiskal yang gawat dan darurat. Ia juga mewanti-wanti pemerintah agar tidak mencari celah pembiayaan keperluan dengan membebani sektor anggaran lain. MK jelas, dan putusan MK sebagai satu peradilan tertinggi di Republik ini menyatakan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Dengan begitu, kita menjadi yakin, terkonfirmasi, dan fix bahwa apa yang pemerintah lakukan sejak Januari 2025 itu adalah pelanggaran konstitusi. Itu adalah melanggar amanat Undang-Undang Dasar mengenai pendidikan nasional. Kalau begitu, mengapa harus menunggu selambat-lambatnya sampai 2028 untuk memisahkan atau mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan? Putusan MK jelas bersifat prinsip fundamental dan mengikat, dan seharusnya dilakukan segera, mengingat kegawat daruratan kondisi fiskal kita yang semakin sempit. Jadi hari ini MBG Watch membersamai rekan-rekan seperjuangan, teman-teman KOSPI, dan koalisi warga masyarakat sipil lainnya, mengirimkan surat, mendesak, menuntut, dan mendorong. Kami tidak memohon. Kenapa? Karena kami yang membiayai berjalannya negara ini, lewat pajak kami. Kami punya hak untuk menuntut, mendorong, mendesak wakil rakyat bertemu dengan kami. Berikan kami ruang jawab, ruang tanya yang seluas-luasnya. Karena sekali lagi, pelanggaran konstitusi ini sudah berlangsung sejak Januari 2025 sampai saat ini. Dan per tahun ajaran baru Juli 2026, kita melihat rentetan kasus keracunan di berbagai daerah. Jayapura, Blora, Wates, Semarang, Lampung, Garut. Dan ini semua tetap terjadi di tengah pergantian pucuk pimpinan BGN yang ternyata tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi sekali lagi, dalam waktu seminggu, tadi teman-teman sudah menekankan, ada waktu untuk DPR meresponi kami bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Nggak ada alasan kuat untuk mempertahankan program ini sebenarnya. Dan kami juga sebenarnya mempertanyakan alasan MK menyatakan bahwa program ini konstitusional. Hanya karena Prabowo Subianto menyatakan proyek ini sebagai janji politiknya. Janji politik yang diucapkan itu tidak otomatis menjadikan sebuah proyek itu menjadi konstitusional. Jadi, kenapa harus membiarkan perampokan ini terjadi setiap hari? Kalau pemerintah punya malu, mereka akan dengan segera menindaklanjuti ini, mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan untuk APBN 2027 yang akan diketok palu nota keuangannya 14 Agustus nanti. Kalau pemerintah punya malu, mereka akan merevisi APBN 2026 supaya selama bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai akhir 2026 tidak lagi terjadi perampokan dan penyelewengan pajak rakyat. Kalau mereka punya malu, mereka akan meminta maaf kepada rakyat. Karena Teddy Indrawijaya, karena Bapak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan dan Dasar Menengah berulang kali menyatakan kepada publik bahwa MBG tidak memakai anggaran pendidikan. Dan kita tahu itu adalah kebohongan publik. Kita tahu itu adalah narasi sesat. Jadi sekali lagi, kami menuntut tolong direspon ketika rakyat mengetuk gedung yang kami biayai dengan pajak kami ini. Wakil rakyat yang kami biayai dengan pajak kami ini. Dan jika tuntutan kami tidak didengar, ketika pemerintah memilih nanti misalnya untuk buta dan tuli, kami akan melakukan aksi. Aksinya seperti apa? Nanti teman-teman boleh lihat. Kami terus berkonsolidasi dengan teman-teman dari berbagai aspek
publik lainnya, termasuk teman-teman kesehatan yang punya concern juga, kalau bukan dari anggaran pendidikan, lalu MBG akan menggerogoti anggaran yang mana lagi? MBG akan ngambil nyolong nilep dari anggaran yang mana lagi? Kesehatan kah? Jaminan sosial kah? Atau yang mana? Itu harus kita cermati bersama. Kita harus awasi dan kita harus pepet terus pemerintah untuk melakukan putusan MK dengan tunduk dan patuh. Dan jika itu tidak dilakukan, bisa kami kemudian menggalang rakyat untuk sebuah gerakan pajak kembali kepada rakyat. Pajak kembali kepada rakyat. Karena saat ini pajak kita dipakai untuk MBG yang itu tidak kembali kepada kami sebagai sebuah kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih. Berdasarkan rekam jejak, Seskap Teddy pernah menegaskan program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Hal itu disampaikan Seskap Teddy pada Jumat 27 Februari 2026 yang memastikan program strategis pendidikan yang telah berjalan sebelumnya dipastikan tetap berjalan secara berkelanjutan. Pihaknya juga menekankan anggaran dan program pendidikan terus ditingkatkan. Seskap Teddy menekankan komitmen pemerintah dalam menambah program-program yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026. Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan, ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat.